Nedi Herlina, pegawai yang dimutasi tanpa alasan jelas, menjelaskan cerita awal bagaimana permasalahan terjadi antara dirinya dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Brojonegoro. Rupanya, bersih tegang dirinya dan Menteri Satrio sudah terjadi sejak sesudah pelantikan Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Dan bukan satu dua kali tingkah Menteri Satrio yang membuat pegawainya akhirnya memutuskan untuk melakukan aksi demo. Neni mengungkap jika pemecatan dirinya yang terjadi pada Jumat 17 Januari kemarin adalah puncaknya. Dari pengakuan Neni pula terungkap siapa korban yang ditampar Menteri Satrio. Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu apa namanya? Jadi saya mix gitu loh. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan Ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, Insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dikti itu Pranata Humasnya itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Ed. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Dikteristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Oke deh. Ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih? Bisa Oh iya. Kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, udah sih beberapa. Mungkin bisa itu kan dipecat gara-gara hal sepele gitu. Iya, iya. Iya sampai sekarang. Ya cuma itu aja sih sebenarnya. Cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, nanti yang waktu pertama kali. Nanti kalau dua lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Ya udah akhirnya saya dilunggiin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi. Nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya kesana kayak itu aja, terlalu malam atau apa gitu kan. Sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Sayanya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan, namanya orang sakit minum obat mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada surat? Iya. Nggak ada. Terus udah gitu. Karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga akan arahan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan. Karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya segitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya seperti itu. Soal meja itu gimana ya? Soal meja itu sebenarnya pengen ganti meja itu, cuman ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatannya Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Kemarin Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal dia ada gitu. Ketika persoalan meja itu. Bu, sejak Jumat sampai hari ini sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil. Nggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, sengaja mendatangi saya di lantai 8 hanya untuk mengusir gitu.
Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih Bu? Pemarah itu apa? Iya. Tadi di spanduk. Iya, Ya itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitulah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu kalau lihat apa-apain direkam aja. Dan sama dia direkam. Itu ada rekamannya itu, makanya nggak tahu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut dia apa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya gitu ya, dipukul apa. Vendor yang masang internet itu berarti Bu? Atau Bukan, yang bukan? lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi. Banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor-vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya? Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya? Itu udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin, kasihan tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, Dan cuma suaranya. Suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan apa, dia bisa menuntut gitu, menuntut kami yang pegawai itu yang berbeda. Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awalnya itu karena meja itu karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang tuntutan dari itu dari menteri atau dari sekjen, Apanya? maksudnya yang nggak sesuai sama Pak Menteri. dari Pak Menteri. Iya. Nah, Ya sebenarnya itu kan sebenarnya gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang Iya. sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya. Saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu, Mbak. Nah, terus ya nggak cuman saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu. Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih itu siapa? Mas Dali sekretarisnya juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali. Yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4. Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu merembet ke hal-hal kecil aja rumah tangga yang menyalahkan ibu begitu. Oh. Sesuai dengan apa yang saya gitu. Pokoknya kalau kalau ajudan juga suka sering bicara juga gitu. Kadang-kadang misalnya lagi ini gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya kan, memang sudah adanya seperti itu kan gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Yang soal meja itu berarti beliau nggak terima ini saya menteri tapi mejanya masih begini gitu. baru setelah meja itu masalah yang tadi wifi, Ya. yang wifi, dan akhirnya sebenarnya puncaknya itu pas Masalah wifi akhirnya udah keluarkan WA-nya gini, Pak Sekjen tolong dikeluarkan Mas Angga ketua tim saya dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta Itu 3 Desember. Itu tanggal 3 Desember. yang datang langsung ke ibu. Baru kemarin Jumat, kemarin saya juga kaget. Itu nggak bentak-bentak gitu berarti. Ya iya, diusir, diusir kayak gitu. Saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim, saya baca ayat kursi aja terus itu ditungguin sampai saya keluar loh ya kayak gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada nya ya gitu, apa adanya gitu, saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, apa saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman itu ketakutan, serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapkan mungkin? Tuntutannya apa aja sih Bu? Tuntutan apa ya? Seni hitam ini apa aja? Iya, ya. Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu. Nah itu nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan, gitu. Itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang tidak berubah juga ya, kita mau ya
merencanakan untuk yang menurunkan ya. Evaluasi gitu. Bu tadi sempat Bu Aswinda bilang mau dibawa ke DPR besok. Dilalah, saya itu kan udah lama ya Mas Mbak, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lagi deh. Saya bilang besok insya Allah diterima. Ya teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR. Tapi kalau dari pimpinan saya yang lama juga, Pak Fizik juga memperjuangkan kita semua. Katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Freddy sama Pak Prabowo gitu ya. Terus juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya gitu kan. Ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini gitu. Karena itu berarti ada yang lain juga dan apanya? karena yang di Ini Mas Angga ini belum, ini lagi di Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas. Jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu, bejo banget ya. Biasanya itu sama saya tuh selalu berdua. Kita tuh lagi beresin ruangan, hari Jumat ya? pindah-pindahan gitu. Nggak ada, beliaunya nggak masuk. Bejo banget dia. Kalau ada pasti dua-duanya tuh. Udah yakin lah saya. Bu, berarti emang Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini ketika masuk publik keluar? Itu saya nggak tahu. Jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu lagi. Tapi selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke Presiden? Iya, iya. Nanti kalau memang saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan untuk secara kalau ada surat saya dikeluarkan, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Teman-teman Ibra Humas juga sudah memberikan dukungan, gitu. Rektor-rektor semua juga. Ya, saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar para pimpinan-pimpinan itu juga tidak semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu. Karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Kita aja sama teman-teman selalu berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan gitu. Tolong dijaga institusi ini. Tapi ya akhirnya seperti ini lah ternyata. Itu aja sih, mohon doa teman-teman supaya nanti status saya juga jelas gitu, kemudian juga supaya teman-teman juga tidak ketakutan, teman-teman bisa kerja dengan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.